kesempatan berkarir di startup itu bisa lebih cepat nih dibanding di korporasi. Kalau misalnya di startup itu bahkan ada beberapa mekanisme di rekrutmen yang lebih spesifik untuk kita melihat kreativitas. Tips dan triknya nih secara garis besar harus semenarik mungkin dan enak dibaca. Ya, menurut gue sih jujur kalau opini gue pribadi ya Jos, gue kurang setuju sih sebenarnya. Menurut gue mental health itu is not an excuse for resignation gitu. Hai guys, balik lagi di Bekanantur Podcast yang ngomong mengenai environment, entertainment, travel, dan lifestyle. Hari ini bareng gue, Jose Prabowo, sebagai host hari ini. Kita kedatangan tamu spesial, di mana yang paling ditunggu-tunggu topiknya dengan para mahasiswa-mahasiswa baru, atau maksudnya baru mau lulus maksudnya ya. Yaitu ngomongin pekerjaan. Kita hari ini kedatangan dengan Kak Benaya Stephen. Hai Kak Benaya. Halo Jos, halo Hey, semuanya. jadi Benaya Stephen ini merupakan salah satu karyawan tetapnya dari Bekanan Kreatif, ya kan? Mungkin Ben bisa tolong dikenalin diri lu sendiri. Oke, halo, nama gue Benay Steven. Gue di Bekantan Kreatif ini sebagai Chief Operational Officer nih. Juga minornya merangkap sebagai Social Media Manager. Gitu sih, Jos. Mantap. Ini Ben ini kok Ben ini merupakan salah satu pasukan pertama gue ini di Bekanan Kreatif. Lu udah itu belum? Gue ngirim lu kopi, udah dapat belum? Oh, udah. Tadi nih gue barusan seduh nih, langsung. Wih, gila. Ini gue enak. Gue kirimin lo tuh ada, jadi ini dari kopi dari Kitong Indonesia. Mereka produksi kopi yang dari Papua langsung. Ada 2 jenis nih. Gue kemarin katanya ngirim lo yang ini deh, yang 100% Arabica deh. Itu menariknya adalah kalau mereka tuh produce kopinya itu langsung dari daerah ini, dari desa Tangma ya, Hukima. Gimana rasanya, gimana Ben rasanya? Ini gue lagi mau nyobain sih nih. Oh, nice. Yaudah, kita langsung sambil seduh, sambil Oke, ngobrol-ngobrol aja ya kita ya. boleh. Boleh. Jadi Ben, kita ngomongin topik spesial nih, kita ngomongin human resource ya, HRD lah ya. Karena ini yang pasti dicari-cari oleh teman-teman yang mau lulus gitu ya, yang magang gitu kan, pasti mereka pengen tahu nih kalau cara nge-apply perusahaan seperti apa. Nah, tapi kita mulai paling basic dulu deh. Kalau Oke, menurut Ben, bedanya corporate sama startup tuh apa ya Ben ya? oke. Corporate sama startup itu kan sebutan dari suatu bentuk bisnis gitu ya. Jadi emang ada perbedaannya nih. Kalau perusahaan corporate itu biasanya adalah suatu perusahaan yang udah berjalan kira-kira 5 tahun atau lebih. Jadi biasanya itu cenderung udah stabil, udah besar, dan juga cenderung emang udah ini apa namanya approach-nya itu lebih konvensional, lebih konservatif, dan mereka itu sudah tidak mencari kayak approach-approach baru, inovasi dan sebagainya gitu. Jadi mereka tinggal menjalankan sistem yang udah ada. Nah, yang lagi happening sekarang itu kan startup. Nah, pertamanya tuh startup itu adalah definisi dari pekerjaan yang perusahaan yang baru berjalan tuh kira-kira di bawah 5 tahun. Awalnya seperti itu nih, dan baru aja merintis gitu. Cuman seiring berkembang zaman tuh definisinya jadi berubah, Jos. Hmm. Jadi perusahaan itu tuh jadi menjadi condong ke sebuah perusahaan yang uh, apa ya namanya tuh menggunakan inovasi-inovasi baru yang biasanya berhubungan sama teknologi untuk menjalankan core bisnisnya gitu. Jadi mereka itu cenderung inovatif sehingga ketika mereka tuh berjalan itu tuh menimbulkan efek disruptif gitu di pasar. Contoh biasanya di market dulu kan ojek konvensional kita harus approach orang secara manual gitu kan. Nah, tiba-tiba ada nih ojek online si Gojek. Kalau gue boleh nyebutin ads ya, apa nyebutin brand nggak apa-apa ya. boleh. Oke, tiba-tiba muncul nih ojek online Gojek. Nah, itu ngeganggu pasar banget karena kan orang-orang semuanya lebih memilih untuk praktis. Nah, itulah efek disruptif dari startup, dan Gojek itu awalnya startup. Namun, dulu beberapa tahun yang lalu tuh si Jokowi sempat memviralkan istilah ini. Jadi kalau startup itu sudah besar, udah dapat pendanaan, jadi rotasinya besar, itu disebutnya sebagai unicorn.
Oke, Itu oke. perbedaannya sih dari corporate sih. Berarti apakah startup itu selalu berhubungan dengan teknologi atau kayak perusahaan baru, Hmm. misalnya kayak Bekana Kreatif gini kan, agency Hmm. gini kan, itu Hmm. baru mulai itu apakah disebut sebagai startup atau beda lagi sebutannya? Memang istilah startup itu dimulai ketika udah era digitalisasi Hmm. gitu. Jadi otomatis kalau misalnya dulunya kan perusahaan baru, tapi emang lahirnya di era digital. Nah, Hmm. misalnya kreatif agensi pun, kalau misalnya dia menggunakan inovasi baru dan Hmm. ada kaitannya dengan teknologi, misalnya sebagai contoh kan approach new media, itu tetap disebut startup gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke, kalau disimpulkan memang kata startup ini memang apa ya, titik beratnya memang di teknologi ya gitu ya untuk sebuah Benar. perusahaan baru. Nah, dengan namanya teknologi berarti kan itu berhubungan dengan culture juga ya, maksudnya eh, beda banget lah corporate yang mungkin udah bertahun-tahun tanpa digital, walaupun mereka berkembang secara digital, tapi mereka kan dari konvensional kan di digital kan, berhubungan juga dengan work culture-nya juga. Nah, menurut lo gimana tuh Nah, perkembangan? biasanya kalau misalnya budaya kerja di startup itu kan karena dia kan memiliki ruang lingkup yang lebih kecil, Jos. Jadi misalnya karyawannya tuh di bawah 100 mungkin dan sebagainya. Jadi memang dipenuhin oleh lingkup yang kecil, orangnya lebih terintegrasi, mungkin Hmm. juga kerjanya juga cross division gitu. Dan Hmm. juga lucunya nih di startup tuh memang mereka itu lebih banyak diisi oleh orang-orang yang fresh graduate. Mungkin kan karena memang objektif mereka kan inovasi baru. Jadi mereka membutuhkan ide-ide yang inovatif gitu. Beda dengan korporasi. Kalau korporasi itu kan ruang lingkupnya lebih besar. Contoh kayak pabrik gitu. Misalnya Hmm. pabrik itu kan udah 1.000 lebih karyawan, 5.000 bahkan sampai puluhan ribu gitu ya. Ruang lingkupnya lebih besar dan udah lebih terkotak-kotak divisinya gitu. Oke, itu hal yang menarik ya. Apalagi kita ngomongin mengenai tadi yang lu sebut adalah kebanyakan adalah fresh graduate yang Oke. mau banget bekerja di startup. Nah, Hmm. kalau gitu gue juga ngeliat sih beberapa sebagai dosen ya, gue ngeliat Hmm. beberapa trending ya. Hmm. Kalau yang muda-muda, calon mahasiswa gue juga yang udah mau lulus tuh, mereka rada galau gitu kan, mau kerja Oke. di perusahaan yang sudah besar kayak unicorn gitu, Hmm. kayak Hmm. Gojek kan sekarang lagi trending banget ya pada mau kerja di Iya. situ, Shopee dan kawan-kawan gitu kan. Nah, tapi kita muncul juga, kita banyak sekarang tuh orang-orang anak mahasiswa tuh yang mau lulus, mereka Hmm. suka pingin banget nih kerja pertama di apa ya, startup dulu nih daripada yang Oke. corporate. Nah, menurut lo gimana, Ben? Nah, Memang memang lagi ke arah ke situ semuanya karena corporate terkesannya kayak terlalu kaku, anak-anak oke. muda ingin yang lebih leluasa apa gimana? Menurut lo gimana, Ben? Oke, berarti ini lebih ke kayak tren anak-anak generasi sekarang lebih suka dengan startup gitu ya, Jos ya? Betul, betul, betul. Memang secara stereotype work culture-nya nih yang kelihatan berbeda nih ada beberapa yang signifikan ya. Pertama kan jam kerja. Biasanya jam kerja startup itu kan biasanya lebih casual, lebih nggak mengikat gitu ya. Nah, sedangkan korporasi itu kan lebih mengikat ya, 7 to 5 gitu bahkan. Nah, terus juga gaji dan bonusnya memang lebih firm di korporasi. Nah, Hmm. kesempatan berkarir di startup itu bisa lebih cepat nih dibanding di korporasi. Mungkin itu salah satu faktor juga yang membuat generasi sekarang itu lebih condong ke startup. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat nih dari sosiokultural, Hmm. generasi apa namanya milenial ya, milenial sampai Gen Z, kita ngomongin milenial dulu sih Jos. Generasi milenial itu kan identik dengan generasi yang terlahir berbarengan dengan boomingnya teknologi gitu. Betul. Ketika generasi milenial itu berjalan, itu beda banget sama keadaan Gen X sama Boomer, di mana internet itu tuh benar-benar akses internet itu tersedia gitu. Nah, sedangkan startup sendiri juga objektifnya adalah inovasi dan berhubungan dengan teknologi. Mungkin karena itu dan work culture yang lebih fleksibel, lebih bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi, anak-anak zaman sekarang tuh generasi milenial lebih memilih startup untuk di awal-awal karir mereka gitu, Jos. Nah, menariknya tuh, Ben, tadi lo ngomongin mengenai 9 to 5 cara Oke. kerja. Tadi lo bilang bahwa apa lebih fleksibel kan, nggak nentuin waktu, yang penting berarti pekerjaan selesai lah ya, sesuai KPI-nya gitu kan. Nah, berarti itu Ya. kan berpengaruh kayak gaya hidup lo nggak sih kan? Kalau 9 to 5 kan Oke. teratur ya, jadi kayak lo tahu nih makan pagi jam berapa, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kalau fleksibel kan, ya berarti lo harus
nge-manage sendiri ya, itu gimana ya Ben? Kalau maksudnya kalau di startup gitu ya Jos ya, dengan fleksibilitas dan work environment yang berbeda dari corporate yang monoton gitu ya, berarti ya? Betul. Pastinya sih berbeda sih Jos. Gue komparasi diri gue yang kerja di startup nih, ya kan di Bekantan Kreatif, dan temen gue yang kerja di perusahaan korporasi nih, let's say perusahaan A, gitu, perusahaan asuransi konvensional. Itu beda banget Jos. Kalau dia tuh ini kan saat-saat pandemi nih ya. Jadi dia tuh kan kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Dan itu work culture-nya mereka tuh ya di office doang gitu. Udah jelas. Nah, sedangkan ketika pandemi sekarang itu mereka sempat ngalamin kesulitan Jos. Jadi harusnya kan ketika PPKM itu kan perusahaan-perusahaan udah ready untuk digital dan buy online. Sedangkan mereka karena mereka itu perusahaan konvensional, mereka itu belum mempersiapkan kayak server komputernya ataupun mungkin kayak emailnya itu untuk terfokus ke cloud. Jadi mereka itu masih semuanya itu masih fokusnya tuh ke desktop dan itu servernya benar-benar by fisik di office. Jadi temen gue itu ada dua nih, yang pertama di perusahaan asuransi konvensional, yang kedua di pabrik, itu masih harus datang walaupun PPKM, Jos. Gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau kita startup, karena kita emang bergeraknya pasti menggunakan new media, teknologi kita juga aware, itu kita udah mempersiapkan semuanya gitu. Walaupun skala kita lebih kecil, tapi ketika pandemi datang, kita udah siap. Semuanya udah cloud-based. Pakai Google Meet, udah pakai Google Drive, udah semuanya. Kita bisa ngebuka email dari manapun juga, kita bisa meeting dimanapun juga, kita bisa sharing file dimanapun juga, kita udah ready. Itu bedanya sama korporasi. Mungkin mereka belum semuanya bisa aware dengan perubahan zaman dengan pandemi ini. Ini keuntungan untuk startup sih. Nah, lalu dari gaya hidup, cara bekerja, itu juga sekarang mempengaruhi nggak sih dalam perekrutan, sorry, sobat sih katanya perekrutan. Karena kan dari lu kan dari sisi HRD ya, gitu. Yeah. Ada perbedaan nggak sih cara merekrut orang baru antara corporate sama startup menurut lu? Kalau dari yang gue lihat, by sistemnya ada perbedaan, dan by objektifnya juga ada perbedaan, Jos, menurut gue. Kalau di startup itu, gue ngomongin startup, itu kan biasanya kan sistem perekrutannya tuh dari satu perusahaan ke perusahaan lain masih sangat berbeda-beda ya. Karena kebutuhan dan perkembangan dari startup itu sendiri berbeda-beda. Mungkin aja startup yang satu, divisi HR-nya udah semaju ini. Startup yang satu mungkin bahkan divisi HR-nya masih sangat-sangat simpel gitu. Itu bisa menjadi pembeda sih. Yang kedua juga, misalnya sebagai contoh untuk sistem perekrutan itu, kalau di startup nih, bisa aja founder ataupun manajer tuh juga ikut merekrut. Itu sering terjadi, Jos, kalau di startup. Nah, sedangkan kalau di korporasi itu udah textbook banget. Dia itu udah menggunakan rumus pasti dari perekrutan biasanya gitu. Antara terlalu konvensional kalau kayak tadi sales, itu berarti tanpa HR sama sekali, atau udah by system banget kaku gitu. Jadi udah pasti nih yang rekrut itu HR divisinya, dan HR-nya itu spesifik karena di HR sendiri kan luas sebetulnya, Jos. Ada banyak divisi sebetulnya. Yang merekrut itu pasti high recruitment kalau di corporate dengan sistem-sistemnya gitu. Nah, terus kalau kita masuk ke sistemnya tuh, flow dan step rekrutannya tuh kalau korporasi tuh cenderung lebih kaku, textbook, dan panjang gitu. Misalnya sebagai contoh, pertama itu kan dari HR mulai dari job opening. Mereka dikomunikasikan dengan divisi yang membutuhkan, habis itu mereka job posting. Nah, job postingnya pun bisa aja kalau misalnya perusahaan korporasi itu masih konvensional, itu juga misalnya dulu by newspaper, misalnya sebagai contoh kayak gitu, atau mungkin approach juga dengan universitas itu juga bisa gitu ya, kayak kampus hiring secara konvensional, terus filtering, screening, habis itu ada asesmen psikologi, dan asesmen psikologinya tuh biasanya tuh cukup rumit, Jos. Kayak dulu gue sempat ngelamar di korporasi, itu bahkan dia menggunakan outsourcing rekrutmennya gitu, karena saking besarnya mereka udah nggak bisa nanganin. Jadi kayak harusnya perusahaan itu ada di Tamrin. Nah, untuk gue tes psikologinya, itu gue harus secara manual, gue pergi ke Bekasi. Buset, tuh ribet banget ya kalau ada konvensional gitu ya, gila. Nah, itu Jos, abis itu, setelah itu masih ada tes teknis lagi nih. Baru abis itu interview kerja. Interview kerjanya pun berlayar. Setelah itu ada tes kesehatan baru. Dari tes kesehatan baru negosiasi. Panjang banget.
ininya Jos. Beda sama kalau startup nih. Kalau di startup tuh approach-nya beda ya. Kayak tadi gue bilang itu tergantung dari kebutuhannya sendiri Jos gitu. Dan tergantung dari perkembangan HR-nya sendiri sih. Biasanya kalau misalnya di startup itu bahkan ada beberapa mekanisme di rekrutmen yang lebih spesifik untuk kita melihat kreativitas atau kemampuan seseorang itu dalam bekerja secara spesifik di pekerjaannya. Sebagai contoh kayak ada role playing atau case by case test gitu kayak study case gitu-gitu. Itu lebih digunain kalau di startup karena objeksinya berbeda Jos. Kalau di korporasi itu biasanya corporate itu mengambil orang kecuali ini ya, gue nggak ngomongin semuanya, tapi kebanyakan kalau misalnya di back office mereka mengambil orang itu yang penting ada obedience, yang penting obedience, well organized, monoton, pokoknya mereka bisa setia sama perusahaan, that's it, karena sistemnya udah ada semua. Nah, cuman kalau di startup itu beda. Karena startup itu dia ingin berinovasi, dia ingin membuat sesuatu yang out of the box, dia ingin mendapatkan orang-orang yang bisa berpikir berbeda gitu, Jos. Kreatif, dari sisi problem solving, dan sebagainya. Jadi approach-nya berbeda, Jos. Oke. Wow. Nah, kalau menurut lo, kayak kalau lo nerima CV sekarang itu ada apa ya, perubahan, perbedaan nggak sih dari konten isi CV ataupun desain gitu sekarang lebih mengarah kemana? Untuk CV, menurut gue perkembangan zaman ini ada tren yang berubah, Jos. Kalau zaman dulu kan super formal, kayak foto juga kayak pas foto pasport gitu kan ya. Orang habis itu juga layout juga putih, kayak layoutnya tuh benar-benar sangat standar Microsoft Word. Tapi kalau sekarang itu kayak HR itu juga lebih melihat orang-orang yang misalnya kayak dari fotonya itu nggak cuma segitu doang, habis itu juga dari layoutnya juga lebih menarik. Karena kan yang diterima itu kan CV kan banyak banget ya Jos. Kalau misalnya nggak menarik, pasti kita juga capek, kita lewatin gitu Jos. Oh gitu, lu punya nggak sih kayak Oke. mungkin apa ya, tips and tricks gitu deh untuk penyusunan CV? Sebenarnya yang paling penting ada itu apa sih? Oke, tips dan triknya nih secara garis besar harus semenarik mungkin dan enak dibaca pastinya Jos. Misalnya ada orang apa namanya ngelamar jadi graphic design, cuman layoutnya tuh sangat-sangat nggak kebaca, nah itu jadi minus point ya Jos. Terus yang kedua itu pastinya skill set harus relate. Misalnya sebagai contoh kasus dia pengen ngelamar sebagai social media officer, gitu ya Jos. Nah, di detail skill set atau di portfolio itu dia harus menunjukkan bahwa dia itu seenggaknya ada pengalaman atau mengerti skill-skill sosial media nih. Jangan hanya misalnya good in socializing, aktif di organisasi. Nah, itu gimana kita cara ngelihatnya gitu kalau misalnya dia ada relate dengan pekerjaan yang akan dia lamar gitu. Foto di CV sih Jos juga menurut gua itu penting karena foto di CV itu kadang-kadang kita udah burn out dengan melihat-lihat CV gitu ya. Waduh, foto CV-nya kok kayak pasport gitu kan, capek juga gitu kan. Tapi kalau misalnya foto CV-nya tuh enak dilihat, kayak benar-benar menunjukkan bahwa nih orang itu kayak confidence mungkin, atau menunjukkan orang ini sangat kreatif, itu akan lebih menarik, Jos. Yang perlu kita perbesar, yang perlu orang HRD pasti lihat pertama kali itu pas CV itu apakah Oke, experience, ataukah edukasi, oke. ataukah apa nih? Pertama pasti edukasi, Jos. Majornya itu harus jelas. Kalau misalnya ada penjurusan detailnya itu kalau misalnya penjurusannya rada nggak umum, harus dijelasin kira-kira itu seperti apa. Yang kedua adalah work experience-nya, Jos. Kalau emang dia ada work experience-nya, yang ketiga adalah skill set. Disertai dengan Oke. portfolio pastinya. Kalau misalnya mungkin dari anak-anak kreatif tuh, portfolio is a must. Dan harus mudah untuk diakses. Oke. Dan bentuknya kalau dari gue ya, kalau gue prefer ya, gue lebih seneng baca PDF daripada Word ataupun Iya, bener, Jos. baik banget, maksudnya baik banget ya, kayak mahasiswa baru gitu kan ya, yang baru mau lulus ngirimnya dokumen, ya ampun, malas banget Bener, bukanya dokumen. bener. PDF lebih better sih, bener. Lebih better ya. Oke. Oke, kita balik lagi Ben. Tadi Oke, kita udah Jos. ngomongin mengenai di awal banget ya, cara-cara mengenai perbedaan startup, corporate, terus ngomongin tahap-tahapannya ya sebelum masuk. Dan sekarang kita ingin ngomongin kalau udah masuk nih, kalau sudah Oke. masuk,
kita tuh pingin kita kerja seperti apa, nge-manage seperti apa, tetapi yang paling lagi naik daun lah mengenai tren resign nih Ben. Baru Waduh, ngomongin masuk, udah ngomongin resign. waduh. Baik banget sih, karena gue denger beberapa hal bahwa yang muda sekarang tuh mereka resign lebih kebaikan adalah mental health. Oke, Oke. gara-gara kayak aduh, mereka baru terima, udah lewat, terus pas di hari pertama digebiar gitu ya. Jadi kayak bener-bener kerja yang banyak, kaget gitu kan. Dan Iya. menurut mereka, mereka nggak bisa keep up dengan kekagetan itu, sehingga kayak, aduh gue nggak kuat nih, gue pengen keluar aja, gue pengen keluar. Menurut lo gimana Ben dengan tren itu? Gue nggak tahu tuh tren Oke. apa ironi ya sebenarnya. Oke. Ya, menurut gue sih jujur kalau opini gue pribadi ya Jos, gue kurang setuju sih sebenarnya. Menurut gue mental health itu is not an excuse for resignation gitu. Soalnya gini, well-being seseorang itu sebenarnya kalau kita mau sebenarnya bisa kita maintain Jos banyak cara gitu istilahnya. Nah, menurut gue resign karena mental health itu lebih ke excuse sih. Mungkin bisa aja karena dia nggak terbiasa gitu. Jadi kayak mungkin grit-nya kurang ya. Grit itu kayak apa ya, kegigihan gitu, Jos. Kan dalam hidup kan pasti kan ada problem gitu ya. Dia digeber kayak gitu langsung keluar. Berarti kan artinya harusnya dia mempersiapkan diri lebih lagi gitu. Apalagi kalau secara logika nih, Jos, di situasi pandemi sekarang nih, orang bersangkutan tersebut misalnya masih membutuhkan penghasilan ya. Dan di luar sana juga banyak orang yang malah mencari kerja gitu. Sehingga tren resign ini, waduh, kayaknya sih jangan gitu. Ya kecuali kalau dia emang anak sultan ya, Jos ya. Beda sih ceritanya gitu. Ya dia santai bisa gitu. Oh iya, kalau Sultan mah nggak jadi karyawan, mah buka usaha sendiri aja. Nah, gitu. Oke. Tapi emang sih ya. Ironi itu karena kita tak mungkin memang pas kerja pertama kali itu memang jodoh-jodohan sih, menurut gue sih jodoh-jodohan ya. Jadi kayak kalau kita dapat ya perusahaan yang pas banget, itu ya alhamdulillah ya, untung lah gitu bisa dapat seperti itu. Kalau memang dapat perusahaan yang culture-nya tuh berbeda banget dari yang kita rasakan, yang kita udah selama ini berorganisasi gitu kan, akhirnya dapat yang kaget banget. Kalau menurut gue percaya sih apa yang kita dapatkan itu memang salah satu cara juga bagaimana universe melatih kita gitu kan. Memang kalau memang kita Benar. dapat ya perusahaan yang jahat, bukan jahat sih ya, sangat disiplin banget, Hmm. sangat keras, sangat banyak banget kerjaan, itu juga ngelatih kita secara mental sama skill ya. Gimana kalau menurut lu gimana Ben? Benar, Jos. Karena kalau misalnya pun tren resign ini benar-benar jadi viral dan banyak orang kayak gitu, dari sisi HR juga nggak bagus nih, Jos. Karena kan berarti dia kayak kutu loncat gitu, Jos. Kan Hmm. itu pasti sangat-sangat menambah minus poin. Jadi minus poin di CV, Jos. Kalau misalnya dia baru 1 bulan udah resign, baru 2 bulan udah resign, akan dipertanyakan nih, Jos, ntar. Maupun startup ataupun korporasi, pasti akan dipertanyakan. Gitu. Oh, oke, oke. Gue Emang juga kenapa sih kalau terkesannya kutu loncat emang kenapa, Ben? Kalau karena gini Jos, setiap perusahaan maupun startup ataupun korporasi pasti Hmm. kan ingin karyawan yang loyal dan steady. Karena mungkin perusahaan tersebut udah memberi, misalnya sebagai contoh training, udah membuka diri. Pasti kan setiap orang kan ingin seseorang yang loyal ya Jos. Nggak mungkin orang pengen seseorang yang gue nggak setia. Jadi itu sama juga dengan perusahaan. Kita ingin steadiness sebetulnya gitu. Kalau ngomongin buka gitu kayak rasanya kayak jodoh-jodohan ya, kayak oke, Ya, kita perusahaan sebagai perempuan kita udah membuka hati, ternyata selingkuh gitu kan ya. nah, Kayak kesannya bisa kayak juga gitu sih emang analoginya kayak ya. gitu juga sih Jos. Heeh, Benar, benar. menarik banget. Tapi kalau gitu, eee, kalau menurut Ben sendiri, Oke. gue sih melihatnya eee, ke buat teman-teman yang memang baru masuk akhirnya dapat perusahaan yang memang berat banget, itu kan akhirnya mereka mau berpindah pasti kan ada masalah gitu kan yang Iya. nggak match antara perusahaan sama si orangnya kan. Mm, Salah satunya itu yang gue dengar-dengar istilahnya burnout ini gitu kan. burnout, Kalau oke. menurut lo Ben, gimana sih dengan apa ya supaya jaga mental kita supaya kita nggak burnout banget gitu? Oke. Menurut gue ya,
Kalau mental state kita yang sehat itu kan kalau di dunia psikologi itu memiliki arti bahwa kita memiliki subjective well-being yang tinggi gitu Jos ya. Jadi itu sebetulnya bisa diukur, ada tesnya gitu, subjective well-being. Nah, singkatannya SWB gitu. Nah, misalnya SWB kita tuh menurun, sebetulnya ada banyak cara Jos untuk kita bisa meningkatkan SWB kita itu, misalnya dengan time management yang baik. Time management yang baik di saat kerja, sehingga ntar di weekend kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin menghibur diri. Contoh kayak kegiatan yang berhubungan sama passion kita. Senin sampai Jumat kita udah work nih, udah capek. Nah, Jumat malam sampai Minggu mungkin kita bisa explore musik, mungkin kita bisa juga memancing, mungkin bikin vlog. Itu adalah hal-hal yang bisa menghibur diri kita untuk mengimbangi rasa burnout itu, Jos, sehingga ada sesuatu yang baru. Ada juga mencari kegiatan yang menghibur nih. Kalau misalnya nggak PPKM kan kita bisa traveling ke pantai, dengerin suara ombak, atau mungkin juga bisa kita ke gunung nih, hirup udara segar. Itu juga bisa membantu burnout sebetulnya gitu. Nah, kalau sekarang di saat PPKM, tetap aja juga ada Jos, escape-nya misalnya sebagai contoh. Kita nih kerja udah Senin sampai Jumat, monoton gitu ya Jos. Mungkin kita bisa introduce sesuatu yang baru di rumah. Contoh kayak redesign aja rumah interiornya. Kita ganti-ganti nih apa meja kerja kita cat ulang nih wallpapernya atau gimana. Itu akan menimbulkan refreshment untuk jiwa kita gitu, Jos. Dan juga jangan lupa pastinya berkumpul bersama keluarga, teman-teman ataupun teman. Dan juga bisa sharing. Itu akan ngebantu banget. Ada juga teknik lainnya, Jos. Teknik yang berhubungan sama mindfulness. Jadi misalnya kayak relaksasi bisa dilakukan juga. Kalau emang udah benar-benar stres banget burnout, kita bisa meditasi. Kita bisa yoga juga. Yoga itu berpengaruh loh, Jos, untuk relaksasi pikiran kita, untuk melepaskan stres dan sebagainya gitu. Ada juga teknik relaksasi bahkan yang bisa dilakukan hanya 5-10 menit, Jos. Itu dimanapun juga. Namanya progressive relaxation muscle gitu. Nah itu ntar gue jelasinnya di lain waktu di Just Oleh panjang kalau itu. Panjang Gitu sih banget Jas. sih kira-kira. Tapi memang menarik sih. Memang kayak yang dibutuhkan sekarang ya, semua orang pasti butuh duit, semua orang butuh kerja, tapi sekarang adalah bagaimana kita nge-manage diri kita supaya kita bisa seimbang antara dua hal itu. Benar, Dan itu hal yang topik yang menarik nih, bisa kita bahas di benar. selanjutnya nih ke Ben. Berarti kalau gue Oke. nyimpulin ya pembicaraan kita hari ini bahwa dunia pekerjaan ini sekarang berubah, apalagi dari yang konvensional jadi digital, dan itu juga mempengaruhi juga dengan sistem perekrutan ya kan. Nggak hanya sistem perekrutan, tapi kalau kita sendiri pun, kalau kita nge-apply kerja dan akhirnya keterima itu juga berbeda banget nih antara sistem corporate dan sistem digital. Nah, yang pasti ya, yang membuat kita bertahan adalah bagaimana kita nge-manage diri kita ya dengan perubahan yang kayak kita udah biasa dengan di kantor, akhirnya go digital, kita harus menyesuaikan lagi. Nah, itu jadi kayak thriving a new challenge gitu kan sebenarnya kan. Kalau menurut lo nih, Oke. berarti untuk ini pasti dengar nih kan berharapkannya teman-teman kita yang fresh graduate ya, mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate. Lo punya apa ya, saran nggak sih? Saran atau kesimpulan gitu menurut lo? Oke. Mungkin kesimpulannya mungkin lebih ke milih startup atau corporate gitu ya Jos ya untuk fresh Hmm, graduate gitu ya maksudnya mungkin ya. bisa Mungkin itu juga bisa. untuk fresh graduate sih menurut gue yang mau mengembangkan diri dan menambah pengalaman gitu tentunya pasti kalau menurut gue startup akan lebih baik karena di sana akan banyak menambahkan pengalaman dan bisa mengembangkan diri gitu dengan sistem startup itu. Di Hmm. samping juga untuk karir juga lebih punya potensi untuk berkembang. Kalau misalnya langsung di corporate kan udah langsung tersistem. Jadi untuk kesempatan untuk jenjang karirnya itu akan lebih sulit, Jos. Namun pengalaman di startup itu dengan berbagai macam apa namanya keahlian yang sudah didapat itu ntar akan menjadi bridging Jos, misalnya dia sudah dari startup bisa ke korporasi akan mendapatkan posisi yang bagus ataupun juga ke startup yang lain gitu. Hmm. Emang ini kayak seperti kayak apa ya? Kayak antara mau nyoba semuanya dulu atau udah langsung spesifik kan? Itu memang balik Hmm. lagi ke masing-masing diri para fresh graduate ini kan. Memang kalau mereka udah cinta banget ke finance misalnya, memang ya udah ke corporate finance aja. Kenapa harus nyoba semuanya ya nggak sih Ben? Bisa bener ya. Gitu. Tapi memang dengan berkembangnya startup ini harusnya memang juga
kesempatan buat teman-teman sendiri juga untuk ngekspor lebih sih daripada hanya cuma uh, mata kuliahnya aja, jurusannya aja, karena secara digital memang semuanya udah mulai bersangkutan ya kan Ben ya, jadi kayak Iya, benar. udah saling berkaitan, jadi kayak mengenal satu hal yang sangat spesifik itu udah agak sedikit susah ya untuk cari pekerjaan ya. Berarti Ben, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita udah sekian dulu Oke, aja. Oke, oke, buat oke. teman-teman yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, yang pengen dilanjutkan, komen aja langsung di YouTube channel kita. Selalu ikuti terus Instagram kita, @bekanan_kreatif, YouTube channel, Twitter, Facebook, apapun semuanya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, sampai ketemu di podcast berikutnya, di Bekanan Podcast, yang selalu ngomongnya mengenai entertainment, lifestyle, environment, sama travel. Oke, thank you, Ben. Thank you juga, Jos. Thank you semuanya.